Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devinda Rifalah. Saya dari Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan tentang digital marketing. Terdapat beberapa orang yang sudah tidak asing lagi untuk mendengar kata-kata digital marketing. Namun, ada beberapa juga yang belum mengetahui tentang digital marketing. Di sini saya akan membahas tentang pengertiannya terlebih dahulu. Apa itu digital marketing? Digital marketing merupakan suatu kegiatan pemasaran atau promosi sebuah brand atau produk menggunakan media digital atau internet. Pada zaman sekarang, teknologi semakin maju. Kita terus-menerus berpikir bagaimana sih kita memanfaatkan teknologi ini agar memberikan dampak positif untuk kita-kita ini. Nah, salah satu dampak positif dari teknologi pada zaman sekarang adalah memanfaatkan hal tersebut untuk digital marketing. Nah, untuk slide berikutnya saya akan membahas tentang tujuan digital marketing. Kalian pasti kepikiran nih, kenapa sih orang-orang atau sebuah perusahaan menggunakan digital marketing untuk mempromosikan produk mereka? Pasti dibalik itu semua ada tujuannya kan? Nah, saya akan menjelaskan apa itu tujuan dari digital marketing. Tujuan dari digital marketing. Yang pertama, untuk menarik konsumen dan calon konsumen secara cepat. Kalau kalian penasaran, kenapa sih alasannya kok bisa secara cepat? Saya akan menjelaskan nanti di slide bagian kelebihan digital marketing. Tujuan digital marketing yang kedua, penerimaan teknologi dan internet di masyarakat sangat luas, sehingga kegiatan pemasaran secara digital dijadikan pilihan utama oleh perusahaan-perusahaan. Berikutnya saya akan membahas tentang kelebihan dari digital marketing. Terdapat 4 kelebihan dari digital marketing. Yang pertama adalah kecepatan penyebaran. Yang kedua, kemudahan evaluasi, kemudian jangkauan lebih luas, dan yang terakhir, murah dan efektif. Saya akan menjelaskan dari keempat poin itu menjadi satu. Dan saya akan menjelaskan kenapa di bagian slide tujuan dapat menyebar secara cepat. Nah, kita mengetahui jangkauan teknologi pada saat ini sangatlah luas. Sudah hampir 90% penduduk dunia telah menggunakan smartphone. Pastinya di smartphone mereka telah tersedia beberapa sosial media. Pada sosial media tersebut, mereka menggunakan untuk mengakses seluruh kegiatan yang termasuk belanja. Belanja juga mencakup tentang media promosi seperti digital marketing ini. Digital marketing ini sangat bisa membantu perusahaan-perusahaan atau beberapa orang yang memproduksi sebuah brand atau produk untuk melariskan atau menambah jumlah konsumen melalui media sosial ini. Pastinya terdapat beberapa jenis media sosial yang digunakan untuk digital marketing. Di slide berikutnya saya akan membahas tentang jenis digital marketing. Jenis digital marketing yang digunakan beberapa perusahaan atau beberapa orang untuk mempromosikan produk-produk mereka. Jenis digital marketing yang pertama adalah melalui website. Website sangat berperan penting dalam menunjukkan profesionalisme perusahaan.
membantu konsumen mengetahui bisnis kita, promosi yang hemat, dan media bisnis yang mudah. Yang kedua adalah sosial media marketing. Contohnya yaitu Facebook, Twitter, Instagram, yang dapat dilakukan dengan biaya yang minim bahkan gratis. Tentu hal tersebut dapat meningkatkan brand perusahaan. Yang ketiga adalah online advertising, media promosi melalui internet dengan berbayar, mendapatkan konsumen lebih cepat dan memuaskan namun terbilang lebih mahal. Yang keempat adalah video marketing, dapat langsung menjelaskan tentang bisnis kita, menjelaskan produk dan cara menggunakannya, serta menampilkan testimonial pelanggan. Pada bagian ini saya akan menjelaskan apa saja sih kesalahan umum pada digital marketing yang biasanya tidak diperhatikan oleh beberapa perusahaan atau beberapa orang. Yang pertama adalah halaman website yang tidak rapi dan tidak lengkap. Alasan kenapa website yang tidak rapi dan tidak lengkap bisa masuk dalam kategori kesalahan umum dalam digital marketing. Seorang konsumen pasti sangat memperhatikan tentang tata letak atau website yang tidak rapi, karena hal tersebut memicu beberapa konsumen berpikir, kok bisa sih perusahaan besar yang memiliki media promosi digital marketing ini websitenya tidak rapi? Apa digital marketingnya ini abal-abal? Pastinya beberapa konsumen berpikir seperti itu. Dan website yang tidak lengkap juga membuat konsumen kebingungan. Semisal terdapat harga pada sebuah produk, tapi tidak disertai apa saja sih keuntungan dari produk tersebut, atau bagaimana sih deskripsi dari produk tersebut. Nah, hal tersebut dapat memicu kebingungan pada konsumen karena informasi atau website yang tidak lengkap. Berikutnya ada strategi yang tidak tepat sasaran. Pastinya beberapa perusahaan memiliki strategi-strategi tertentu bagaimana caranya mereka mengunggulkan atau meningkatkan jumlah produksi mereka pada produknya. Nah, kalau semisal tidak tepat sasaran, perusahaan dapat mengalami kerugian. Nah, yang terakhir adalah proses check out yang rumit. Terdapat beberapa cara untuk membayar produk yang akan konsumen beli. Pastinya ada beberapa perusahaan yang menggunakan proses pembayaran yang sangat rumit, entah itu dari persyaratan atau harus menyertakan apapun itu. Sebaiknya sebuah perusahaan dapat menggunakan proses pembayaran yang singkat atau tidak rumit agar konsumen lebih yakin dan lebih mudah untuk menggunakan metode pembayaran tersebut. Itulah pengertian dan beberapa kesalahan digital marketing yang sering terjadi dan dapat menyebabkan kerugian pada bisnis. Selain itu, ada kesalahan yang dianggap sepele, namun ternyata juga memiliki dampak yang cukup besar, yaitu tidak mengoptimalkan penggunaan sosial media. Sekian dari saya. Bila ada tutur kata yang salah, baik disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.